Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sikta Ade Septiani, Rohmat Badri Alim, Nurus Saadah. Kami akan mempresentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna. Poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. 2. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 3. Permintaan, penerimaan, dan kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna. 4. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. 5. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Pengertian pasar persaingan sempurna. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yaitu untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar dalam kurung jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan. Mekanisme pasar merupakan suatu sistem yang cukup efisien dalam mengalokasi berbagai faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat yang buruk sehingga dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk memperbaikinya. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor produksi dengan cukup efisien dan juga dapat mendorong perkembangan dari ekonomi yang disebabkan karena dia mempunyai beberapa kebaikan, di antaranya seperti di bawah ini. 1. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat tepat. 2. Pasar dapat memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan jual beli. 3. Pasar dapat memberi perangsang untuk mendapatkan keahlian yang lebih modern. 4. Pasar dapat menggalakkan penggunaan barang dan juga faktor produksi secara efisien. Dan yang kelima, pasar dapat memberikan kebebasan yang cukup tinggi pada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. 2. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Semua perusahaan memproduksi barang atau produk yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan dalam kurung utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. 2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output besar. 4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar, karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Dan yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor mobilitasnya tidak terbatas dan tak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Saya akan melanjutkan dari pemateri selanjutnya yang akan membahas permintaan, penerimaan, dan kurva penawaran dalam pasar persaingan. Yang pertama itu
permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalnya, kita berbicara tentang pasar pakaian anak-anak, maka harga pakaian anak-anak kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak seperti digambarkan dalam kurva berikut ini. Next. Dan yang kedua, penerimaan total atau juga disebut total revenue perusahaan sama dengan jumlah output Q dikali harga jual P. Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata average revenue dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva D sama dengan kurva penerimaan AR, sama dengan kurva penerimaan marginal MR, dan sama dengan harga P, seperti pada gambar di bawah ini. Next. Dan yang ketiga, kurva penawaran dalam jangka pendek. Kurva penawaran dalam jangka pendek dapat dikonstruksikan dari kurva biaya marginal MC dalam jangka pendek seperti pada gambar berikut ini. Next. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Berbicara mengenai keseimbangan, maka akan berbicara tentang masalah penerimaan atau juga bisa disebut revenue dan biaya atau cost. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam keseimbangan. Yang pertama, perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak biaya variabel VC adalah sama dengan persamaan total TR atau biaya variabel rata-rata AVC sama dengan harga P. Dalam kondisi ini, perusahaan hanya menangguhkan kerugian biaya tetap FC atau juga bisa disebut dengan FC, di mana biaya yang ini dengan atau tanpa produksi tetap harus dikeluarkan. Tetapi jika AVC lebih kecil dari harga, maka perusahaan tidak mampu menutupi lagi beban biaya tetap. Kegiatan produksi hanya menambah beban, karena itu produksi sebaiknya dihentikan. Dan yang kedua, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugian minimum. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. 5. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 syarat. 1. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Secara matematis, hal ini berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Pada saat itu, biaya marginal jangka pendek sama dengan biaya marginal jangka panjang atau SMC sama dengan LMC. 2. Tidak mengalami kerugian. Agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi, karena itu biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual atau SAC sama dengan P. 3. Tidak ada intensif bagi perusahaan untuk keluar masuk, karena laba nol atau zero economic profit. Laba nol juga disebut juga dengan normal atau normal profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Jika laba lebih besar dari nol, akan ada perusahaan yang tertarik untuk masuk atau entry ke dalam pasar. Sebaliknya, jika laba lebih kecil daripada nol atau merugi, maka akan mendorong perusahaan keluar atau exit dari pasar atau adanya karakteristik free entry and exit.
4. Perusahaan tidak dapat menambah laba rugi, walaupun dengan memperbesar skala produksinya, karena sudah memproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang atau minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. 6. Kekurangan dan kelebihan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. 2. Dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. 3. Harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga cenderung stabil. 4. Harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 5. Penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang ia inginkan dari pabrik manapun yang ia inginkan. 6. Mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Beberapa kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. 2. Pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama atau kualitasnya sama. 3. Pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. 4. Seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat Google Classroom. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.